1. Pengertian aset. Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi atau perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, di dunia akuntansi, pengertian aset adalah komponen aktiva tercantum dalam laporan neraca dan dibandingkan jumlahnya dengan pasifa atau liabilitas dan ekuitas. Menurut Ardian Sutardi tahun 2009 halaman 29, pengertian aset secara umum adalah barang, thing, atau sesuatu barang, anything, yang mempunyai nilai ekonomi, economic value, nilai komersial, commercial value, atau nilai tukar, exchange value, yang dimiliki oleh badan usaha, instansi, atau individu. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban bank sebagaimana terlihat pada sisi pasifa neraca yang terdiri dari berbagai jenis deposit dan berbagai jenis hutang. Hutang dan deposit merupakan sumber dana bagi bank. Agar tercapai efisiensi yang tinggi, maka proses pemenuhan kebutuhan itu dilaksanakan dengan suatu proses manajemen aset dan liability manajemen bank, yang dalam perbankan disebut dengan manajemen liabilitas atau liability management. 2. Aset dan liability management. Aset dan liability management adalah suatu proses perencanaan dan pengawasan operasi perbankan melalui pengumpulan, proses analisa, laporan, dan menetapkan strategi secara terpadu yang dilakukan secara terkoordinasi dan konsekuen untuk mendapatkan kebijakan di bidang pengelolaan permodalan atau equity, pemupukan dana atau funding, dan penggunaan dana atau aset yang satu sama lain saling terkait dalam mencapai dan menunjang laba yang optimal dengan risiko yang telah diperhitungkan. Aset likuiditas manajemen. Fokus manajemen aset dan liabilitas adalah mengkoordinasikan portofolio aset atau liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Tugas utama manajemen aset atau liabilitas adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Dalam mengelola aset dan liabilitas bank, ada dua pendekatan yang sering digunakan, yaitu yang pertama pool of fund approach, kedua asset allocation approach. Untuk pool of fund approach, pendekatan ALMA ini didasarkan pada asumsi bahwa dana bank yang diperoleh dari berbagai sumber diperlukan sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi diidentifikasi secara individual. Selanjutnya, aset likuiditas manajemen. Sedangkan asset allocation approach merupakan koreksi atas konsep pendekatan aset liabilitas yang sebelumnya. Konsep ini sering pula disebut dengan converse of a fund approach. Pada dasarnya, konsep ini menyatakan bahwa tidaklah realistis menganggap total dana yang dihimpun bank merupakan suatu sumber dana tunggal, karena dalam kenyataannya, masing-masing sumber dana memiliki sifat sendiri. Oleh karena itu, dalam prioritas pengalokasiannya, sumber-sumber dana harus diperlakukan secara individu dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana. 3. Fungsi utama aset likuiditas manajemen. Yang pertama yaitu manajemen likuiditas, yang kedua yaitu manajemen gap, yang ketiga yaitu manajemen valuta asing, dan yang keempat yaitu manajemen investasi dan pendapatan. Pertama, aset liability management. Pertama, manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Dalam manajemen likuiditas, bank berusaha mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur, serta menjaga cash flow, cash inflow, maupun cash outflow. 2. Manajemen gap adalah upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan antara aset dan liabilitas pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, saat jatuh tempo, atau perpaduan antara ketiganya. 3. Manajemen valuta asing merupakan pasar valuta asing dapat dikatakan transaksi jual-beli melalui jaringan antar bank, broker, atau dealer seluruh dunia yang dilakukan di ruangan masing-masing bank yang telah dilengkapi dengan jaringan komunikasi. Dalam manajemen valuta asing, bank berusaha mengelola beberapa jenis valuta asing. 4. Manajemen investasi dan pendapat merupakan keputusan dalam menetapkan upaya terbaik memaksimumkan keuntungan bank melalui penyusunan struktur neraca optimal dengan berbagai kondisi perubahan lingkungan makroekonomi maupun lingkungan operasional bank. 4. Ruang lingkup aset liability management.
Ruang lingkup Asset dan Liability Management atau ALM mengacu pada ruang lingkup atau batasan ALM yang merupakan fungsi penting dalam lembaga keuangan, khususnya bank. ALM melibatkan pengelolaan risiko yang terkait dengan aset dan kewajiban bank untuk memastikan stabilitas keuangan dan profitabilitasnya. Ruang lingkup ALM dapat dibagi menjadi beberapa area utama. Yang pertama itu aktiva. Aktiva yang pertama pinjaman, yaitu mengelola risiko kredit yang terkait dengan aktivitas pinjaman, termasuk penyaluran pinjaman, penilaian kredit, dan manajemen portofolio pinjaman. Selanjutnya investasi, yaitu mengawasi portofolio investasi bank, termasuk surat berharga pemerintah, obligasi korporasi, dan ekuitas. Selanjutnya kas dan likuiditas, yaitu mengelola cadangan kas bank, likuiditas, dan kebutuhan pendanaan. Kedua itu kewajiban. Kewajiban yang pertama simpanan, yaitu mengelola basis simpanan bank, termasuk simpanan giro, simpanan berjangka, dan jenis produk simpanan lainnya. Selanjutnya utang, yaitu mengawasi kewajiban utang bank, termasuk obligasi, utang subordinasi, dan bentuk pendanaan grosir lainnya. Yang ketiga yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko yang pertama yaitu risiko suku bunga, yaitu mengelola risiko yang terkait dengan perubahan suku bunga, termasuk dampak terhadap pendapatan bunga bersih dan nilai ekonomi bank. Yang kedua itu risiko nilai tukar, yaitu mengelola risiko yang terkait dengan perubahan nilai tukar, termasuk dampaknya terhadap aset dan liabilitas bank dalam mata uang asing. Selanjutnya, risiko likuiditas, yaitu mengelola risiko yang terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendeknya. Terakhir itu risiko kredit, mengelola risiko yang terkait dengan gagal bayar peminjam, termasuk dampak pada portofolio pinjaman bank. Yang keempat yaitu bidang utama lainnya. Yang pertama, manajemen pendanaan dan likuiditas, memastikan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan mempertahankan posisi likuiditas yang optimal. Kedua, manajemen modal, yaitu mengelola kecukupan modal bank termasuk pemeliharaan persyaratan regulasi. Terakhir, analisis dan pelaporan risiko, yaitu menyediakan laporan risiko yang tepat waktu dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan kepatuhan terhadap peraturan. 5. Landasan kebijakan aset liability management. Fokus manajemen aset dan liabilitas adalah mengkoordinasikan portofolio aset liabilitas bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Kebijakan untuk mencapai tujuan yang dimaksud adalah dengan melakukan 1. Spread management. Manajemen spread menunjuk pada strategi yang digunakan untuk mengelola perbedaan antara harga bid dan ASK di pasar keuangan, mengoptimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko. Control of burden. Pengendalian beban melibatkan strategi untuk mengelola beban atau tuntutan yang ditempatkan pada suatu sistem. Seringkali dalam konteks seperti ini, alokasi sumber daya atau efisiensi operasional. 3. Liquidity management. Manajemen likuiditas adalah proses untuk memastikan bahwa suatu organisasi memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, menyeimbangkan aset dan kewajiban secara efektif. 4. Capital management, yaitu manajemen modal yang memerlukan strategi untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko, termasuk keputusan investasi dan pendanaan. 5. Tax management, yaitu manajemen pajak yang melibatkan perencanaan dan penyusunan strategi untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui berbagai cara yang sah, memastikan kepatuhan sambil mengoptimalkan hasil keuangan. 6. Management of balance sheet activities, yaitu manajemen aktivitas neraca yang mengacu pada pengawasan aset dan kewajiban pada neraca untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan pendanaan dan strategi investasi yang tepat. Penerapan aplikasi Asset and Liability Management pada bank adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan, yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan segmentasi DPK.
Kedua, penguatan segmentasi korporasi untuk meningkatkan pendapatan. Ketiga, peningkatan fee-based income. Keempat, peningkatan peranan regulator. Dan yang terakhir, peningkatan sistem akuntabilitas. Berikut adalah contoh soal studi kasus Asset Liability Management atau ALM Bank.